Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang baik mana? Hadis keberapa? 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulum fid dharain. Halaman ke-11. Halaman 14 yang ke Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma qala Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, qala Ibnu Umar berkata, jadi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, Abdullah dan Umar. Qala berkata Ibnu Umar, aslinya adalah Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ukhillat lana maitatani wa damani. Ukhillat, telah dihalalkan, lana bagi kami. Ukhillat, telah dihalalkan, lana bagi kami, maitatani, dua bangkai, wadamani, dan dua darah. Sejatinya bangkai itu najis, kita konsumsi, tapi ada dua bangkai yang halal bagi kita. Darah semuanya najis, tapi ada dua darah yang halal, jangankan najis, halal kita makan. Apa? Uhillat, dihalal, telah dihalalkan, lana bagi kita atau bagi kami, maitatani, dua bangkai, wadamani, dan dua darah. Fa ammal maitatani, apa saja dua bangkai dan dua darah yang halal kita konsumsi, halal kita makan. Fa ammal maitatani, maka adapun dua bangkai itu, fal jaradu, maka yaitu belalang, wal hutu, dan ikan. Tahu belalang? Pernah ngelihat belalang? Pernah ngelihat belalang? Di mana? Di sawah yang masih ada sawah. Biasanya di sawah ada belalang. Yang rumahnya perumahan, jarang-jarang, apalagi di tengah kota, jarang-jarang ngelihat belalang. Rumput-rumput liar. Itu boleh dimakan bangkainya. Jadi kalau kalian senang suka makan belalang, goreng saja, enak rasanya katanya. Sampai kalau kalian mesen di Shopee ada crispy belalang. Belalang goreng, belalang saus padang. Ya. Jadi kalau bangkai ikan lele boleh dimakan. Terus wal hutu, dan ikan. Semua jenis ikan boleh. Ikan lele? Namanya ikan, masih ikan ya boleh. Tapi katanya Nabi Muhammad enggak makan ikannya, rasanya dia
Kita bukan bicara masalah Nabi Muhammad makan atau tidak. Tapi yang kita bahas adalah bahwa semua ikan itu boleh halal dimakan. Ikan ya pokoknya ikan. Pokoknya ikan boleh dimakan. Yang penting jangan yang dimakan adalah ikan-ikanan. Karena biasanya kalau ikan-ikanan ada yang terbuat dari plastik ya. Ada yang terbuat dari boneka, ada kantungan kunci, kuncinya terbuat dari ikan-ikanan. Wa amad damani, dan adapun dua darah. Darah yang kita tahu najis kan? Darah najis apa enggak? Najis. Tapi ada dua darah yang halal kita konsumsi. Apa saja? Yang pertama adalah falkabidhu, hati. Hati hewan boleh, yang penting hewannya yang halal kita makan. Hati ayam, hati sapi, hati kambing, hati unta boleh kita makan. Yang penting jangan makan hati saudaranya, hati temannya, apalagi lubuk hatinya yang terdalam. Hati itu terdiri dari darah yang menggumpal, kemudian di dalam darah yang menggumpal membuat terbentuklah hati. Hati yang disebut dengan hati itu disebut boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Wattihalu, dan limpa. Ini kesukaan saya, limpa. Apalagi digoreng kering ya. Limpa. Limpa itu apa? Jantung. Kalian nggak tahu limpa? Itu bahasa Madinah. Limpa apa? Tahu, tapi namanya limpa sapi. Iya, limpa sapi, bukan limbah. Beda, limpa. Bapak. Kalian tidak tahu limpa? Tidak pernah konsumsi limpa? Mungkin kalau ini juga limpa. Apa perlu saya ini limpa? Itu apa? Limpa sapi. Limpa itu apa? Ini limpa nih. Ya limpa. Tuh yang kayak gini tuh. Limpa yang ada. Ada limpa sapi seperti ini. Kayak apa ya? Paru-paru yang mungkin ya. Paru-paru. Kalian nggak pernah beli ke pasar? Yang kalau dimasak dia, kalau direbus dia membakar. Iya. Itu paru. Ngambang. Enggak, limpa sama paru berbeda. Coba cari apa itu limpa. Lah, ya itu limpa yang saya tadi kasih tahu itu limpa. Enggak pengertiannya. Oh, kalian nanya limpa itu apa? Ya, maksudnya limpa sapi itu apa? Semua orang punya limpa. Gini, kalau limpa sapi itu adalah organ yang ada di dalam sapi yang berfungsi menyaring darah dan merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Emang namanya limpa? Namanya limpa.
Limpa itu fungsinya adalah membersihkan sel darah merah yang tua, memproduksi sel darah putih yang melawan infeksi dan menyimpan darah. Itu adalah limpa. Itu bisa dimakan. Bisa dimakan. Enak-enak. Terus limpa. Nanti tanya sama ibunya kalau kalian gak ikut ke pasar, nanti tahu apa limpa itu. Limpa itu tempatnya darah, terbuat dari darah juga. Terus akhrajahu Ahmadu, dan mengeluarkan terhadap hadis ini Ahmadu, Imam Ahmad. Limpa itu yang banyak urat-uratnya itu. Banyak apa? Urat-uratnya itu limpa. Ini limpa sapi 500 gram, potong-potong. Ibnu Majah dan Ibnu Majah, jadi mengeluarkan hadis ini Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Terus wafi, dan di dalam hadis ini wafi, dan yaitu dalam hadis ini dhaifun, ada kelemahan. Apa yang menyebabkan lemah, dhaif? Coba kita lihat nomor 5. Wajahud dhafi, sisi lemahnya fihi, dalam hadis. Li riwayat Abdurrahmani, karena riwayatnya Abdurrahman. Bin Zaid bin Aslam. Ma'annahu, beserta annahu, bahwasanya hadis mauqufun, yaitu hadis mauquf. Hadis mauquf itu berhenti sampai sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah. Jadi riwayatnya itu berhenti sampai sahabat saja. Ma'annahu, beserta annahu, bahwasanya hadis mauqufun, yaitu hadis mauquf. Hadis mauquf itu adalah hadis yang berhenti, periwayatannya itu sampai kepada para sahabat. Itu adalah hadis mauquf. Hadis yang periwayatannya sampai kepada sahabat, disandarkan kepada para sahabat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah. Berarti hadis ini tuh lemah ya, Ustaz? Iya, lemah, dhaif.
Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, terus qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza waqa'a dzubabu, idza waqa'ah, jika jatuh, adzubabu seekor lalat, fi syarabi ahadikum, di minuman salah satu dari kalian, falyaumishu, maka hendaklah mencelupkan kepada lalat, hendaklah mencelupkan. Tahu mencelupkan? Falyaumis, maka hendaklah engkau mencelupkan kepada dzubabah. Apa dzubabah? Lalat. Summal yanzi'hu, kemudian summal yanzi'hu, kemudian mengangkat, hendaklah mengangkat, summa liyanzi'hu, kemudian mengangkat atau membuang, falyaumisu, maka hendaklah mencelupkan siapa ahadukum kepada dzubab, summa, kemudian liyanzi'hu, mengangkat atau membuang siapa ahadhu kepada dzubab. Jadi ketika ada lalat terjatuh ke gelas, ke minuman salah satu dari kalian, hendaklah salah satu dari kalian itu mencelupkannya. Jadi tambah tekan ke bawah, kemudian diangkat, dibuang lalatnya. Pernah minumannya kena lalat? Langsung masukin ke dalam dulu, angkat. Kenapa? Fa inna fi ahadihi janahaihi, fa inna, maka sesungguhnya fi ahadi janahaihi, di salah satu dari kedua sayapnya lalat, dza'an, ada penyakit, wa fil akhari, dan yang lain, di sayap yang lain, syifaan, ada obat. Entah itu sebelah kanan obatnya, sebelah kiri racunnya, penyakitnya. Ya, entah sebelah kiri penyakitnya, sebelah kanan obatnya. Pokoknya di salah satu, di kedua sayap itu ada penyakit, ada juga obat.
Dan penelitian terkini memang banyak menggunakan konsep-konsep, diteliti obat-obatnya, diteliti penyakit-penyakitnya. Di antara begini, ini juga hadis yang pertama ini kita bacakan. Kita sepakat ya bahwa memakan barang bangkai itu hukumnya haram. Kecuali kita tadi bilang bangkai apa saja? Belalang dan bangkai ikan. Namun di dalam pendapat ulama masih ada perselisihan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa bangkai belalang halal dimakan dalam keadaan apa saja. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah boleh dimakan dalam keadaan apa saja, meskipun dalam keadaan bangkainya, apalagi hidupnya. Mati sendirinya ataupun disebabkan dimatikan oleh manusia, tetap halal. Tapi kalau Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwa bangkai belalang itu tidak halal dimakan atau dikonsumsi oleh kita kecuali belalang itu mati karena perbuatan manusia. Seperti anggota tubuhnya dipotong, direbus, dilempar ke dalam api seumpamanya. Itu harus dalam keadaan hidup, dipanggang dalam keadaan hidup, baru boleh dimakan kalau menurut Imam Ahmad dan Imam Malik. Kalau sumpahnya belalang itu mati dengan sendirinya atau dijumpai dalam keadaan mati di dalam suatu tempat, maka hukumnya haram kita makan. Kita ke gua sumpahnya tahu-tahu sudah ada belalang mati di situ, enggak boleh kalau menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Juga masalah ikan. Ikan ini menurut jumhur ulama, hampir kesepakatan kebanyakan ulama, semuanya mengatakan halal dimakan. Baik itu mati karena perbuatan manusia atau karena dipikul oleh ombak, dihantarkan oleh ombak ke tepi laut, ke tepi pantai, lalu kemudian dalam keadaan mati boleh dimakan. Tapi ada yang mengatakan ulama haram memakan ikan yang mengapung dalam keadaan mati. Mengapung, terapung, mati. Matinya itu karena diinjak sama manusia atau mati? Mengapung. Tapi di dalam mazhab Syafi'i boleh dimakan, halal dimakan. Jadi kalau mazhab Syafi'i halal semuanya, yang penting namanya ikan. Kemudian tentang hadis yang kita bahas berikutnya adalah tentang lalat. Lalat ini termasuk binatang yang sangat mengganggu sekali kepada kita. Kita mungkin ya gak nyaman lah. Terutama saya itu sampai rumah saya belikan jaring itu di pintu saya. Karena ketika kita masuk biar ketutup sendiri jaringnya itu kan. Orden. Kenapa? Paling tidak nyaman kalau ada nyamuk atau lalat. Kita memang tidak nyaman. Apalagi lalat-lalat yang besar yang hijau-hijau itu, kalau sudah masuk ke kamar biasanya langsung bertelur. Itu hati-hati kalian makan seperti itu. Makanannya dihinggapi dengan, makanya sterilkan.
bersihkan sekitarnya. Kalau kita memang ya kita landasannya at-tahuru minal iman, an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Kita memang tidak nyaman sekali ketika ada lalat, mengganggu sekali. Sehingga karena memang ini sering ada di sekitar kita, Rasulullah memberitahu kepada kita, apabila lalat itu jatuh, sayapnya sebelah kirinya mengandung penyakit, cara penawarnya adalah dengan menenggelamkan lalat tersebut. Maksudnya di sebelah salah satunya itu, kalau mengatakan mengacu kepada sabda Nabi, di salah satu bagian sayapnya ada penyakit, ada juga obat. Tapi kalau menurut Ibanah ini, sebelah kiri terdiri penyakit, sebelah kanan terdiri dari obat. Ini merupakan membuktikan betapa Rasulullah SAW ini sampai sekarang hadis ini menjadi mukjizat kepada kita. Maksudnya apa yang diucapkan Nabi ini menjadi mukjizat luar biasa. Rasulullah pada masa itu tidak ada menggunakan mikroskop, ya kan? Mikroskop. Mikroskop dulu tidak ada. Tapi Rasulullah biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu mikroskop yang begini tuh. Bukan yang begini-begini. Yang didengar telik bukan. Ada. Terus akhrajahu al-Bukhari, yang mengeluarkan terhadap hadis al-Bukhari, al-Imam Bukhari. Imam Bukhari mengeluarkan terhadap hadis ini. Terus wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, wazada, dan menambahkan Imam Abu Dawud. Jadi hadis ini ditambahkan sama beliau, apa yang ditambahkan? Wa innahu, ini lafaz yang ditambahkan oleh Imam Abu Dawud. Wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Ini yang ditambahkan, wa innahu yattaqi. Wa innahu, dan sesungguhnya, ad-dubaba, wa innahu, dan sesungguhnya dubab. Apa dubab itu? Apa dubab? Lalat. Wa innahu, dan sesungguhnya lalat, yattaqi, melindungi lalat, bijanahi, dengan sayapnya lalat. Lalat itu melindungi dengan sayapnya. Allazi, yang janahihi ini, yang sayap dubaba ini, fihi, di dalamnya, di dalam sayap itu, fihi, di dalam sayap atau di dalam allazi, adzau, yaitu penyakit. Fihi, di dalam sayapnya lalat, adzau, ada penyakit. Jadi lalat itu melindungi dengan sayapnya yang ada di dalam sayap tersebut berupa penyakit.
Tapi kalau kita kena penyakitnya, maka di sayap satunya ada obat. Apa dari hadis ini yang bisa kita petik di dalam kitab Ibana kita ini? Pertama, boleh kita membunuh lalat apabila ia jatuh ke dalam minuman atau makanan kita. Caranya bagaimana yang diajarkan Rasulullah? Menenggelamkan sayap yang kedua yang di dalamnya ada potensi mengandung obat dan juga mengandung penyakit. Itu yang pertama. Ini hikmah atau fikih hadisnya yang bisa kita petik pemahaman di dalam hadis ini. Yang kedua, apabila lalat itu matinya di dalam cairan, air itu cairan apa enggak? Air itu cair apa enggak? Cair. Cair apa beku? Apabila lalat itu mati dalam benda yang cair, maka cairan itu tidak menjadi najis karena adanya ya kan nggak mungkin disuruh, kan berarti kan mati ke dalam lalat itu. Kemudian kita minum. Tapi kan lalatnya dibuang dulu kan tadi. Lianza kata Rasulullah tadi kan, lianzi'hu. Rasulullah menyuruh kita untuk mengangkat atau membuang. Habis itu boleh diminum. Minum. Kalau jinjing Ya jangan diminum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya lalat tersebut ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam tempat makan atau minuman. Ini menunjukkan lalat itu akan mati, terlebih-lebih jika makanan dalam keadaan panas. Ya, mati. Ini juga menunjukkan bahwa bangkai hewan yang tidak ada darahnya, tidak ada darah di dalam bangkai tersebut, hukumnya tidak najis. Tapi kalau dibawa sholat, kalau dalam fikih itu tidak boleh. Yang hanya tidak menyebabkan najis di dalam minuman yang bercair. Kalau dalam sholat bawa bangkai itu tidak boleh. Kemudian kita bisa mengkaji dari hadis ini, merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW, bisa kita buktikan dengan adanya penyakit dan penawar di kedua sayap tersebut. Makanya ilmu pengobatan modern itu mengakui kebenaran hikmah daripada hadis ketika diteliti melalui mikroskop. Bahwa memang di sebelah kiri terdapat racun dan di sebelah kanan terdapat obat. Makanya kalau kalian mau cari obat, ambil lalat, ambil yang sebelah kanan, minum. Ya Allah, janganlah, enggak ada hadisnya itu. Yang ada hadis kalau masuk ke dalam air, kita tenggelamkan, kita angkat bangkainya, kemudian boleh kita minum. Bisa dicoba besok cari lalat. Silakan masuk lalat, saya mau praktek hadis gitu. Ya dah. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.